Selamat datang di video presentasi aturan pengisian tempat yang tersedia. Nah, di video sebelumnya kita telah mengetahui bahwa peluang suatu kejadian E itu adalah banyaknya elemen pada suatu kejadian E dibagikan dengan banyaknya semua titik sampel pada ruang sampel S. Nah, maka untuk menghitung banyaknya elemen dengan banyaknya titik sampel, kita perlu kaidah pencacahan. Nah, terdapat 3 metode kaidah pencacahan. Yang pertama adalah aturan pengisian tempat yang tersedia. Yang kedua adalah permutasi. Yang ketiga adalah kombinasi. Nah, di video ini kita akan mempelajari aturan pengisian tempat yang tersedia. Nah, agar kalian lebih mengerti, mari kita ke contoh soal. Nah, di sini dikatakan bahwa jika Andi, Budi, dan Cecilia pergi nonton di bioskop, ada berapakah posisi duduk yang dapat disusun oleh ketiga orang tersebut jika tempat duduk mereka bersebelahan pada saat nonton? Nah, berapakah peluang Budi untuk duduk berdampingan dengan Cecilia? Nah, di sini dikatakan bahwa ketiga orang tersebut pergi ke bioskop, yaitu Andi, Budi, dengan Cecilia. Nah, mungkin Budi dengan Cecilia itu lagi PDKT, maka Budi ingin mengetahui bahwa peluang si Budi untuk duduk berdampingan dengan Cecilia. Nah, kita ketahui bahwa tempat duduk di bioskop itu adalah berdampingan atau samping, menyamping. Nah, misalkan ini adalah tempat duduk pertama, di sini adalah tempat duduk kedua, dan di sini adalah tempat duduk ketiga. Maka pertanyaannya adalah, ada berapakah posisi duduk yang dapat disusun oleh ketiga orang tersebut, oleh Andi, Budi, dan Cecilia? Nah, maka untuk tempat duduk pertama, yang dapat menduduki tempat duduk pertama itu adalah A, Andi, Budi, ataupun Cecilia. Ya, jadi ketiga orang mungkin untuk duduk ke tempat duduk pertama. Yang kedua adalah jika tempat duduk pertama telah diduduki oleh A, maka tempat duduk kedua itu adalah antara B ataupun C. Nah, jika tempat duduk pertama telah diduduki oleh A, tempat duduk kedua telah diduduki oleh B, maka tempat duduk ketiga pastilah C. Sama halnya juga yang kedua ini, yaitu jika tempat duduk pertama telah diduduki A, tempat duduk kedua diduduki C, maka tempat duduk ketiga pasti akan diduduki oleh B. Nah, cara duduk yang lain adalah pada saat B duduk pada kursi pertama, maka untuk kursi kedua akan diduduki oleh A ataupun C. Ya, jadi masih ada dua kemungkinan. Jadinya A ataupun C. Jika tempat duduk pertama telah diduduki B, tempat duduk kedua diduduki A, maka tempat duduk ketiga akan diduduki oleh C. Dan untuk yang cara duduk keempat, ini adalah B, C, lalu A. Sama halnya juga dengan pada saat C duduk pada tempat duduk pertama, maka tempat duduk kedua itu adalah yang memungkinkan A ataupun B. Nah, maka ini adalah B, di sini adalah A. Maka cara duduk atau posisi duduk yang memungkinkan itu adalah A, B, C, yaitu A, B, C. Yang kedua adalah A, C, B. Yang ketiga adalah B, A, C. Yang keempat adalah B, C, A. Yang kelima adalah C, A, B. Yang keenam adalah C, B, A. Nah, jika kita hitung, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ada 6 cara duduk. Atau 6 posisi duduk yang memungkinkan, ya, dari ketiga anak tersebut. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan aturan pengisian tempat yang tersedia, di mana tempat yang tersedia itu adalah 3 tempat tersedia. Yang untuk tempat duduk pertama
yang memungkinkan adalah 1, 2, 3. Untuk tempat duduk kedua adalah jika salah satu dari Andi, Budi, ataupun Cecilia telah duduk di tempat duduk pertama. Maka cara yang memungkinkan untuk tempat duduk kedua itu adalah hanya 1 dengan 2. Ya, jika telah diduduki oleh A, tempat duduk pertama, maka cara yang memungkinkan untuk tempat duduk kedua itu adalah B ataupun C. Hanya 2. Sama halnya juga dengan jika tempat duduk pertama telah diduduki oleh B, maka tempat duduk kedua hanya dapat diisi oleh A ataupun C. Maka 3 dikalikan dengan 2. Ya, di sini adalah 3 tempat duduk pertama, lalu tempat duduk kedua adalah 2. Lalu jika tempat duduk kedua telah diisi oleh seseorang, maka tempat duduk ketiga hanyalah dapat diisi oleh 1 orang. Ya, karena tempat duduk pertama telah terpilih seorang, tempat duduk kedua telah terpilih seorang lagi, maka hanya sisa 1 orang. Nah, maka ini adalah aturan pengisian tempat yang tersedia. Maka ini adalah 3 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 1 itu sama dengan 6 cara. Lalu pertanyaannya adalah, berapakah peluang Budi duduk berdampingan dengan Cecilia? Jadi mari kita lihat. Peluang, misalkan kejadian tersebut adalah kejadian E, maka ini akan sama dengan banyaknya elemen Budi duduk dengan Cecilia, itu adalah 1, 2, 3, dengan 4. Ya, dimana di sini adalah 4 cara duduk Budi duduk berdampingan dengan Cecilia. Selain itu adalah Budi tidak duduk berdampingan dengan Cecilia. Maka di sini adalah 4 cara. Lalu kita bagikan dengan semua titik sampel, di mana itu semua titik sampel pada ruang sampel, di mana itu adalah 6 cara, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 4 dibagikan dengan 6, di mana itu adalah 2/3, atau itu kira-kira 66,67%. Ya, peluang si Budi duduk berdampingan dengan Cecilia. Nah, ini adalah aturan pengisian tempat yang tersedia. Mari kita ke soal kedua. Jika Doni juga ikut nonton, maka berapakah peluang Budi duduk berdampingan dengan Cecilia? Nah, jika Doni juga ikut dalam nonton bioskop tersebut, maka kita memiliki 4 orang, yaitu A, B, C, dengan D. Maka tempat duduk yang tersedia itu adalah 4. 1, 2, 3, 4. Mari kita hitung berapa banyakkah cara yang dapat disusun oleh keempat anak tersebut. Yang pertama adalah 4. Ya, jadi untuk tempat duduk pertama dapat diduduki oleh keempat orang tersebut. Untuk tempat duduk kedua, karena salah satu telah duduk di tempat duduk pertama, maka tempat duduk kedua itu hanyalah dapat diduduki oleh ketiga orang yang lain. Jika tempat duduk pertama dan kedua telah diisi oleh 2 orang, maka tempat duduk ketiga itu hanya sisa 2 orang. Lalu yang terakhir hanya sisa 1 orang. Maka banyaknya cara duduk yang memungkinkan itu adalah 4 dikalikan 3, 12 dikalikan dengan 2, 24. Maka ini adalah 24 cara. Di mana elemen pada saat Budi duduk dengan Cecilia adalah sebagai berikut, yaitu Budi, Cecilia, lalu AD, ataupun BC, DA, ataupun CB, AD, ataupun CB, DA, lalu A, BC, D, A, CB, D, lalu D, BC, A, lalu D, CB, A, lalu A, B, bukan B ya, AB telah ada, maka AD, BC,
lalu AD CB, lalu DA BC, lalu DA CB. Nah, ini adalah banyaknya cara duduk Budi duduk berdampingan dengan Cecilia. Ya, jika kalian perhatikan, semua cara duduk ini adalah Budi duduk berdampingan atau bersebelahan dengan Cecilia. Nah, maka mari kita hitung ada berapakah banyak cara duduk yang memungkinkan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka ini sama dengan 12 cara. Di mana peluang, misalkan peluang kejadian Budi duduk dengan Cecilia bersampingan, itu adalah peluang E. Maka itu sama dengan banyaknya elemen pada kejadian tersebut adalah 12. Ya, jadi ada 12 elemen, di mana kita bagikan dengan semua titik sampel pada ruang sampel, di mana itu adalah 24 cara. Maka ini akan menjadi 1,1/2 ataupun 50%. Jadi peluang Budi duduk dengan Cecilia akan turun dari 66,6 menjadi 50% jika Doni ikut nonton dalam bioskop tersebut. Nah, semoga Anda mengerti aturan pengisian tempat yang tersedia. Sampai jumpa di video selanjutnya.